Aku pernah dapat saweran bang, event ini komunitas dapat berapa tuh? Kalau wedding tertinggi di daerah Despot itu nikahan anak bos sapi, dapatnya kami 20 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini kembali podcast di Panderan Moarung, yang mana hari ini kami mengundang salah satu putri terbaik Kota Waringin Barat. Beliau ini seorang penyanyi, singer yang yang beranjak lah dari bawah sekali hingga sekarang tuh sangat terkenal di Kabupaten Kota Waringin Barat. Oke, kita kenalkan dulu. Ayo Mbak, kenalkan. Ya, halo buat semuanya. Nih kayaknya bahasa kita aja ya Bang ya, kita aja, biar bahasa lebih kita aja. akrab ya. Buat semua kekawanan, khususnya Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun. Kayaknya mungkin udah sebagian ada yang kenal juga sama aku ya. Aku Citra. Hari ini khusus nih diundang sama Bang Arif nih. Ya. Kita cerita-cerita ya Bang. Ya, cerita-cerita dikit lah. Biar teman-teman juga. Menceritakan kisah-kisah sebagai penyanyi yang mana beranjak mulai dari kecil, dari bawah sampai sekarang dikenal oleh seluruh pelosok di Kota Waringin Barat. Jadi kayak gimana sih cerita masa kecil, kayak apa perjalanan karir dari kecil, dari kampung hingga menjadi sekarang? Iya. Jadi sebenarnya Bang, emang udah keturunan sih Bang. Jadi kebetulan almarhum Abah, kemudian Mama juga orang seni. Jadi darah seni. Nah, jadi mungkin udah mengalir, terus dari masih kecil juga sering ikut-ikut lomba antar kampung. Oh iya. Nah, kebetulan Citra lahirnya di Raja Seberang. Raja Seberang. Nah, Citra lahirnya di Raja Seberang, besar di Raja Seberang, sering ikut lomba tuh Bang, masih kecil Bang. Lomba-lomba 17 Agustus, kadang lomba-lomba antar sekolah. Alhamdulillah emang mungkin udah bakat kali ya Bang. Jadi sering dapat juara Bang. Alhamdulillah. Sampai ada beberapa kali event itu Bang, jangan sampai Citra yang ikut lomba. Karena boleh Citra ikut lomba. Di sekolah juga, antar sekolah Alhamdulillah juga sering ditandingkan dengan sekolah lain, juara juga Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Jadi memang kayaknya udah bakat Bang. Bakat dari bawaannya. Dari bawaannya kayaknya Bang. Oke. Jadi kalaunya menyanyi itu dari kampung tuh. Awal mula menyanyi kita mulai dikenal orang dari kampung tuh pas ikut lomba apa segala macam tuh, itu tuh sudah pernah kah ikut manggung, ibaratnya ikut manggung resmi lah, kayak acara nikahan kah, acara apa gitu, dari awal mula tuh pas ikut lomba tuh. Jadi sebenarnya tuh Bang tidak terfikir, kada kepikiran sama sekali untuk menjadi penyanyi. Awalnya cita-cita apa? Awalnya Citra ini sebenarnya Bang disuruh kerjanya malah di kantor perusahaan sama Abah. Oh iya. Gara-garanya Citra baru datang dari Surabaya, kan Citra SMA-nya di Surabaya Bang. Datang ke Pangkalan Bun, tetangga nikahan. Tetangga nikah ada ini Bang, apa sih? Orjen tunggal lah bahasanya waktu itu. Nyumbang lah Bang, Citra Bang, nyumbang. Terus yang main orjen itu tertarik. Kayak diajakin, ayo jadi penyanyi gitu kan. Jadi penyanyiku gitu lah. Ayo jadi penyanyi. Cuman Mama nih kayaknya kada setuju Bang, karena Mama kan basicnya penyanyi juga. Ya. Jangan, gak diizinkan Bang, gak boleh. Pokoknya gak boleh. Tapi lambat-lambat Bang, akhirnya yang main orjen nih kayak, ayo dong kamu punya bakat nih. Spill aja siapa tuh orangnya? Kita spill aja, kayaknya ini teman-teman semua pasti tahu nih. Namanya Bang Dedi. Oh iya, Bang Dedi Musik. Oke. Nah, jadi pertama kali merintis menjadi seorang penyanyi di panggung hiburan itu Bang Dedi Bang yang ngajak Bang. Itu tuh dari diri itu sudah sadar belum bahwa memang ada bakat menyanyi, itu udah sadar belum? Belum. Karena aku biasanya festival Bang. Oh iya. Ngeband antar band-band kayak gitu. Kok aku kayaknya nggak bakat di dangdut nih Bang.
Cuman Bang Deddy nggak apa-apa mah lagu pop nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya berjalannya waktu dari perusahaan dulu nih Bang, belum ke wedding nih. Perusahaan-perusahaan dulu. Ya kayak penyanyi-penyanyi pemula pada umumnya Bang. Mulai apa namanya tour lah. Miss baju kadang, terus kadang belum bisa berdialog juga sama audiens belum bisa Bang. Itu tuh mulai tahun berapa? Itu 2010. 2010. 2010. 15 tahun yang lalu. Iya, 15 tahun yang lalu. Hampir 16 tahun lah ya Bang. Iya. Itu masih apa ya Bang ya? Masih jaim-jaim. Dan kalau boleh jujur nih Bang, aku tuh sebenarnya agak gengsi Bang ke Orjan Tunggal waktu itu. Kenapa? Karena kan kayaknya nih basicnya nih aku ngeband nih. Kayaknya anak-anak gaul lah, kan. Iya. Tapi kok pas ku jalan nih Bang sampai 5 bulan, ternyata jadi duit. Jadi penghasilan kayak gitu Bang. Iya. Kok kayaknya kalau aku ngeband dulu, kok kayaknya aku malah ngeluar duit. Terus gitu. orang tua kayak apa? Mendukung lah itu? Awalnya enggak. Awalnya abah, mama itu tidak mendukung. Cuman mungkin karena aku menjelaskan juga pelan-pelan Bang. Dan juga Bang Deddy juga ngasih tahu, tenang Ja, nanti kami jaga. Pokoknya tetap aman lah. Gitu Bang. Akhirnya sampai sekarang Bang. Sepil, pendapatan pertama dibayar waktu pas nyanyi manggung itu berapa? Pertama kali nyanyi 2010, pertama kali terima honor. Ini jujur ya Bang ya? Jujur, harus jujur. Juga kaget juga nih Bang. Harus jujur. Masih 75.000. 75.000 itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. 75.000. 75.000 sampai malam 100.000. Oke. 2010. 2010. Oke. Itu dan ini semoga teman-teman penyanyi juga nih pasti yang nonton ketawa nih Bang. Sama soalnya. Jadi pas menyanyi itu namanya ada kadang kita tuh berharap ibaratnya tuh dari di luar di luar yang kayak sekarang kan biasanya kan penyanyi itu kan lebih ramai itu di sawer orang. Nah, waktu zaman dulu tuh ada kadang berharap aku rasa zaman dulu tuh jarang ada orang sawer-sawer tuh. Malah zaman dulu Bang yang sawer. Oh iyalah. Karena zaman dulu Bang banyak acaranya kita perusahaan. Oh iya. Jadi naik-naiknya ke perkebunan. Jadi sistemnya memang saweran Bang. Berarti besar sawer kah? Besar honor kah? Besar sawerannya. Besar sawerannya Bang. Kalau honornya ya karena mungkin kalau aku pribadi sih Bang waktu itu ya. Pertama hobi. Kedua memang kayaknya basic aku di situ Bang, di musik. Jadi aku kayak enjoy aja Bang menikmati pekerjaanku. Itu tahu kita mulai musik apa? Itu genrenya apa awal mula? Aku genrenya awalnya Bang malah ke lebih ke rock jazz kayak gitu Bang. Rock jazz. Iya. Lagu apa yang sering dibawakan biasanya? Apakah ada request dari pengundang, tolong nyanyikan lagu ini? Kalau dulu sih Bang masih terbatas ya Bang, belum sampai sekarang yang alhamdulillah bisa dikatakan tidak semua sih semua lagu, cuman hampir semua genre Citra bisa kuasai Bang. Kalau pada masa itu Citra cuma bisanya ya lagu pop aja Bang. Pop. Dangdut malah nggak bisa Bang. Nggak bisa dangdut malah. Namanya bawaan tadi kita anak-anak band lah. Iya. Cuman ternyata dangdut itu Bang yang jadi duit. Iya. Nah disawer. Terus kayaknya aku harus belajar nih. Ini bisa Bang dangdut. Belajar tuh di mana? Nyanyi menguasai genre kayak dangdut kah atau kayak koplo-koplo gitu di mana? Belajarnya di ngalir rumah aja Bang. Lihat kekawanannya kan tampil kayaknya dangdut jadi duit nih. Apa sering lihat YouTube kah atau apa? Waktu itu tuh Bang aku belum terlalu main YouTube Bang. Jadi lihatnya ya langsung otodidak. Lihat ke teman-teman, kawanan, senior nyanyi lah. Senior karena waktu itu aku yang paling muda Bang. 2010 itu kayaknya aku penyanyi paling muda. Oke. Kalau sekarang kan udah banyak nih bibit-bibit baru. Di situ yang jadi inspirasi senior penyanyi di Kobar nih siapa yang jadi inspirasi? Waktu itu ada penyanyi Palangka. Dulu dia tinggal di sini Bang. Nah, tapi sekarang dia udah pindah ke Palangka. Namanya Kak Nani. Nah, jadi kalau lihat beliau tuh kok kayaknya dangdut bisa, terus kok kayaknya pop bisa gitu loh Bang. Senior dia, senior sekali, di atas aku jauh banget.
Berarti beliau sekarang di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Dan masih eksis sampai saat ini, beliau masih nyanyi. Oh, luar biasa. Berarti itu salah satu jadi inspirasi lah. Inspirasi. Pernah nggak merasa minder? Kalau minder sih Bang, lebih keingin tahu sih Bang. Kalau minder sih enggak sih, alhamdulillah. Cuman kadang kayak aku harus bisa nih, temanku bisa, aku harus bisa. Kalau aku orangnya gitu Bang. Kalau misalnya minder tuh, apakah kita nih misalnya di panggung nih, kan biasanya penyanyi ini nggak cuma 1, 2 kan, biasanya kan ada 3 atau 4 misalnya. Nah dari kekawal itu kita merasa, aku nih kurang bagus kah, apa? Pernah ada merasa gitu? Pasti pernah. Cuman lebih dijadikan apa sih Bang ya? Kalau aku tuh lebih kayak, makanya aku bilang tadi Bang, kalau dia bisa, aku harus bisa. Kalau aku lebih gitu sih Bang. Kalau untuk merasa bersaing atau enggak sih Bang. Justru aku malah ngambil ilmu dari mereka Bang. Pernah kadang merasa kayak misalnya pembagian honor beda, besok kita merasa, aduh kenapa aku nih dikasih honor sini, setidaknya segitu, padahal nyanyi sama mah. Pernah ada? Kalau itu sih Bang kayaknya 5 tahun perjalanan karir. Pernah ada di fase itu. Yang kayaknya kok beda ya bayarannya, kok beda nih, kenapa nih gitu Bang. Nyanyi sama mah, gitu nyanyi kan? jam sama kan? Ya, jamnya sama. Apa karena aku lebih muda ya? Bagaimana waktu itu kayak gitu sih Bang? Jadi agak-agak itu bukan minder lah. Lebih merasa tidak adil ya. Gak fair. Aduh, panitia. Panitia tuh harusnya tuh bukan panitia ya, bukan panitia, berarti yang mengajak lah. Iya. Yang mengajak. Apa ya? Apa namanya? Bos musik mungkin ya. Bos musiknya. Bos musik. Bos musik tuh harusnya itu yang terutama tuh yang diayomi semua itu ya penyanyinya. Jangan sampai penyanyi ini merasa minder. Taunya kena yang satu dapat 50, yang satu dapat 100, beda-beda. Karena yang ada meloncat ke bos musik yang lain. Iya. Tapi itu di fase itu sih Bang. Sekarang ini ada kah? Ada terikat dengan ibaratnya tuh grup musik kah atau apa gitu? Nggak ada sih Bang. Berarti free, lepas? Free, bebas. Pokoknya siapa yang dulu ngejob sih Bang. Berarti siapa yang ngajak, ayo ikut. Iya. Berarti nggak ada misalnya bos musik ini, pemusiknya si Citra, misalnya sini. Kalau dia ada event aku harus batalin gitu, harus terikat. Harus ikut dia. Oh, tidak lah. Berarti itu memang tidak terikat. Tidak terikat. Berarti bebas saja kita lah. Bebas mau kemana. Kecuali kita pas benturan kan. Iya. Pokoknya siapa yang ngejob duluan aja sih Bang kalau sekarang sih Bang. Jadi kalaunya pas manggung tuh, kalau seandainya kita tanpa backup tuh kayak gimana? Mengaturnya tuh. Kan kalau menyanyi, kerasa gue 3-4 lagu aja sudah manggah. Namun sampai ibaratnya sekali manggung misalnya mulai jam 9. Istirahat kan setidaknya sebelum zuhur. Nah, tuh paling kadang tuh berapa lagu tuh? Tuh kayak apa tuh menjeda-jeda supaya mengistirahatkan badan tuh. Apalagi job full misalnya Bang ya. Mungkin karena udah terbiasa paling Bang ya. Sudah terbiasa. Jadi kayak ya udah. Bahkan misalnya hari ini kerja, besok kerja lagi, lusa kerja lagi. Kadang Bang lagunya sama tuh Bang. Tiap hari sama kan lagunya. Ya udah terbiasa Bang, badannya udah kayaknya memang udah di situ kerjaannya kan. Jadi udah terbiasa. Cuma kan ada orang nyumbang Bang kadang. Iya. Dan kalau memang fisik lagi gak baik, mungkin saling bersosialisasi sama temannya aja Bang. Apa dibantu MC lah? Ya kalau pas dapat MC yang bisa nyanyi Bang. Tapi kalau di Kobar rata-rata MC-nya jago nyanyi Bang, mantap. Siapa MC terkenal? MC terkenal yang pasti Ko Ahong yang sudah nggak asing lagi Ko Ahong. Beliau tuh emang luar biasa sudah tuh. Iya. Salah satu yang best lah di Kobar. Best banget lah. Pokoknya multi talenta, nyanyi yang tuh. MC, sulap. Dia punya usaha juga yang cukup terkenal Bang. Iya, betul. Nah, jadi selama perjalanan menyanyi, karir singer jadi penyanyi ini, kendala terbesar yang dihadapi itu apa? Kendala terbesar apakah itu dari segi perekonomian kah? Apakah dari segi di dalam grup lintas antar penyanyi kah? Atau mental kah? Apa? Kalau itu sih Bang lebih ke mungkin, kalau ekonomi sih enggak sih Bang, alhamdulillah sampai saat ini lebih daripada cukup. Alhamdulillah. Terus kalau masalah bersosialisasi sama rekan-rekan kerja, alhamdulillah sampai saat ini baik. Saling mendukung satu sama lain juga Bang. Dan nggak ada juga sih Bang yang
mungkin nggak tahu ya kalau saya Citra pribadi sih sejauh ini sih tidak ada yang merasa bersaing atau tersaingi karena kita saling membutuhkan Bang. Betul. Maksudnya kita kerja juga Bang bukan cuma sebatas oh ini profesiku seorang biduan atau penyanyi nih, lebih ke saling membutuhkan dan keluarga juga Bang. Karena kita juga ada grup Bang. Oh, grup. Juga ada grup. Sekobar. Oh iya. Sekobar. Jadi rekan-rekan artis semua dijadikan satu grup. Oh, jadi itu apa nih mengayomi lah. Iya, misalnya, ayo ada yang kosong nggak tanggal ini? Aku ada job nih. Kasihkan ke yang kosong. Oh, saling membantu. Betul. Oh, bagus juga itu. Bagus. Iya, jadi kita nggak ada sih Bang yang saling menjatuhkan atau nggak ada sih. Alhamdulillah. Selama ini nih masih jadi apa nih pertanyaan? Apakah penyanyi-penyanyi, musisi-musisi di Kobar nih sudah ada yang menangi ya? Contohnya asosiasi kah atau apa komunitas apa gitu? Sudah ada kah? Sudah ada. Apa tuh? Dulu apa ya, IMAKI, Ikatan Musisi, aku lupa sih Bang. Cuman ya orangnya kan karena kita punya kesibukan masing-masing Bang. Jadi ada juga identitas kita pakai card nih Bang. Namanya apa ya, aku lupa ya Bang. Cuman kita punya card. Jadi tujuannya itu Bang, kalau misalnya kita nih Bang lagi perform nih, mengalami, maaf nih, pelecehan kah? Atau kita mengalami kekerasan dalam pekerjaan kah? Ya. Itu bisa kita laporkan Bang. Jadi kita punya komunitas. Berarti atas komunitas ini yang melaporkan gitu. Iya. Dan Citra juga kebetulan komunitas di Kobar ini kan Bang, yang musisi Orjen Tunggal sendiri. Oh. Komunitas band sendiri. Nah alhamdulillah Citra semua komunitas masuk Bang. Masuki di situ Masuk lah. alhamdulillahnya di situ Bang. Oke. Nah, memanderkan ini tadi apa namanya pelecehan. Nah, aku rasa dari semua penyanyi, apalagi penyanyi wanita, perempuan, itu tuh pasti kada jauh-jauh yang namanya kita tuh dilecehkan. Entahkah itu secara langsung, entahkah itu lewat media, entahkah itu apa namanya dari sudut pandang pun kita bisa apa nih menilai orang ini melecehkan aku dari orang memandang kita. Itu tuh pernah terjadi kan? Sering. Baik, kita buka-bukaan aja ya Bang ya. Baik secara media maupun secara langsung nih Bang. Secara langsung. Karena kan Bang terkadang nih Bang, kalau beberapa event itu Bang ada yang memang mungkin udah biasa nih Bang, kayak minum-minum kayak gitu. Kadang kan Bang mungkin di bawah pengaruh sadar juga kan. Sering banget Bang. Kadang ada pas lagi event tuh kayak orang-orang bos-bos besar, kadang bos-bos besar nih, tiba-tiba ini ada entah anak buahnya kah atau supirnya kah nyamperin kan, Mbak, kata bos saya nanti pulang sama bos saya ya gitu, saya ini perintah katanya kan, ya kalau kita mau nanggepinnya emosi kan Bang, nggak mungkin lah, jadi kita memang harus pelan-pelan. Intinya kan Bang, kita kan tetap mau kerja, tapi juga nggak mau bikin masalah sama orang. Iya. Walaupun kadang tersinggung juga Bang. Iya. Cuman balik lagi sih Bang, ya mungkin karena mereka nggak sadar. Atau mungkin memang wataknya memang suka bungkus-bungkus nih Bang. Hanya Tuhan lah yang tahu. Iya. Tapi kalau secara langsung, pernah terjadi kah? Secara langsung ada beberapa kali sih Bang. Yang langsungnya nyentuh fisik ya. Tapi ada pertikaian juga. Maksudnya ada perlawanan dari Citra juga. Sampai heboh juga Bang di hajatan itu Bang. Di panggung doang. Sampai di hajatan itu, sampai intinya kan Citra nggak terima nih. Iya. Teman-teman musisi juga nggak terima yang waktu itu main kan. Sampai akhirnya berdebat panjang. Cuman ya mungkin karena mereka sudah minta maaf dan segala macam. Ya diselesaikan secara keluarga. Selama tidak berlebihan ya Bang. Maksudnya tidak sampai maaf nih Bang, meremas atau menyentuh yang berlebihan ya. Dari ucapan akhirnya mau melakukan tindakan, tapi sempat kita lakukan perlawanan sih Bang. Itu apa namanya, menanggulanginya kayak apa tuh? Susah sih Bang ya. Karena kita kan nggak bisa nebak ini Bang alur ceritanya setiap di mana gitu. Aku kan nih sering nih kayak kalau seandainya pas buka-buka YouTube, suka scroll di short videonya, kan itu kan ada kayak biduan ya, kayak biduan penyanyi, apa namanya nih, penyanyi lah intinya, nyanyi perempuan tuh. Kalau kan biasanya kan orang ini datang bawa duit nyawer kan, nyawer. Nah setelah nyawer itu tuh kan kadang tuh, mohon maaf nih, kadang kan dimasukkan ke sini lah, karena dimasukkan ke sini lah, apa itu. Nah itu tuh kan salah satu apa namanya bentuk
pelecehan lah. Iya. Salah satu kan bentuk pelecehan yang secara tidak langsung, padahal kita ini menerima aja, ternyata itu tuh dipandang orang luas tuh, oh kasiannya ini kena leceh gitu. Pernah terjadi kayak gitu? Kalau pernah terjadi, pernah. Sampai pernah cekcok juga Bang. Ya mungkin, nggak tahu ya Bang, ya mungkin di mata orang-orang kan, mungkin oh penyanyi panggung nih, acaranya kan acara di, waktu itu di kampung Bang. Kayaknya nih bebas aja, maksudnya kan orang-orang mereka aja gitu kan. Sempat Bang mau masuk juga ke dalam baju nih. Cuman ya emosi pasti Bang. Kalau ibu-ibu sih nggak masalah Bang, aku fair Bang kalau ibu-ibu. Karena masukin aja, karena kalau ibu-ibu kan Bang. Kalau bapak-bapak sih kita sejauh ini membatasi Bang. Jangan sampai kejadian lah. Oke, nah ini agak sensitif nih pertanyaannya. Agak sensitif, agak apa namanya nih, mungkin lah kalau seandainya nanti ini jangan ditampilkan bisa kita cut. Jadi itu di penyanyi, aku melihat di Kobar. Ada beberapa oknum penyanyi yang itu tuh merusak tatanan gender. Paham kan? Paham. Tatanan gender. Nah, contoh Boti. Iya. Nah, itu tuh pandangan sekarang tuh sebagai komunitas penyanyi itu terhadap mereka tuh bagaimana? Kalau citra pribadi ya Bang ya, karena Citra juga berteman nih Bang, sebagian sama mereka kan. Tergantung dari sudut pandang yang ngundang sih Bang, dan acara apa dulu. Cuman kalau misalnya acaranya sedikit resmi atau yang berbau kepemerintahan, ya, okay. Biasanya nggak pernah Bang. Memang. Terkadang mereka tuh dibutuhkannya kayak acara-acara hajatan Bang, atau ulang tahun. Oke. Cuman ya kalau pribadi Citra sih Bang, kalau ada anak-anak kadang sebenarnya mengganggu juga sih Bang. Cuman malah kadang kalau hajatan-hajatan di kawinan malah mereka itu dibutuhkan Bang buat hiburan. Dan kami pribadi pun terhibur sebenarnya Bang. Ini kan salah satu bentuk kepedulian. Salah satunya agama ya, kepedulian tokoh-tokoh. Mereka itu meminta untuk tidak memberikan panggung ke mereka ini yang menyalahi gender itu tadi. Nah, kayak gimana tanggapannya kalau seandainya di Kobar itu sekarang, ini contoh di Banjarmasin Kalimantan Selatan itu mengharamkan memberi panggung ke mereka-mereka yang menyalahi identitas gender itulah. Nah, kalau seandainya itu terjadi di Kobar, kayak gimana menurut Citra? Kalau Citra sih Bang, susah ya Bang ya, karena teman-teman juga kan Bang. Iya. Cuman ya mereka kan cari duit juga sih Bang. Betul. Ya kita mau berkomentar pun Bang, takutnya tidak diterima kan. Ya gimana ya Bang ya? Kalau ini kayak Citra agak berat nih Bang jawabnya Bang. Soalnya Citra malah kebanyakan temennya sama boti-boti Bang. Boti-boti malah. Cuman ya mungkin karena di sini belum ada peraturan itu, jadi kayaknya masih dibebaskan aja sih Bang. Nah, jadi selama berteman nih, kan Boti ini kan dia ini kan fisik aslinya kan cowok nih. Nah, misalnya kan namanya dia merasa dia nih Boti, merasa dia nih lemah gemulai. Terus kalau seandainya nih, aku nggak tahu apakah terjadi atau enggak. Seandainya mereka nih elus-melus, memegang apa segala macam, apa yang Citra rasakan? Kalau ini nih Bang, sering terjadi juga Bang. Cuman kadang kan Bang kami kasih tahu juga Bang, maksudnya takutnya yang kalian sebenarnya itu bentuk pelecehan sama mereka kan Bang. Ya belum tentu yang dipegang-pegang laki-laki ini walaupun sama-sama laki-laki menerima. Betul. Karena ada juga Bang, sempat kejadian nih Bang, tapi kayaknya aku nggak sebut nih Bang, nggak sebut merek nih. Kenapa? Nggak usah. Pernah juga Bang sampai ditonjok. Sampai ditonjok gara-gara kan mau dinaikin, mau minta saweran kan. Terus yang mungkin laki-laki ini merasa dia normal, terus merasa risih, akhirnya ditonjok Bang. Astaga. Jadi ditonjok tuh Bang, di depan kami Bang ditonjok tuh Bang. Karena dia itu beneran nonjok. Astaga. Maksudnya dia nggak terima kan? Apaan sih risih kan dia kan? Tapi ada yang beberapa malah kesenangan Bang, malah disawer balik. Iya. Malah tergantung dari sudut pandang sih Bang. Dan siapa yang merasakan itu kan?
Itu sih Bang. Tapi sekarang tuh apa namanya banyak penolakan. Hampir sekarang, hampir ya, nggak semua, hampir sekarang sekitar di daerah manapun di Kalimantan ini, kurasa tuh sudah hampir-hampir mereka tuh hampir menolak yang namanya memberi panggung ke mereka-mereka ini, karena mereka ini mengajarkan ke kan yang melihat ini kan nggak cuma kita orang dewasa. Pasti kan ada apa namanya anak-anak kecil atau apa, nah takutnya tuh psikis mereka terganggu dengan hal itu. Mereka kan nih misalnya dari anak-anak ini kan dia nggak berpikir panjang, loh kenapa dia tuh bisa menjadi kayak cewek-cewek gitu, atau si cewek-cewek ini kok bisa jadi kayak cowok-cowok gitu. Nah nggak apa-apa kah kayak gitu kan, karena apa jadi tampil sebagai ibaratnya tokoh lah di sebuah panggung. Jadi kan udahlah itu jangan kita bahas lagi, terlalu panjang itu. Soalnya ada pesan yang masuk, tolong sampaikanlah nanti kalau di podcast hal ini. Nah makanya aku sampaikan. Nah mungkin nanti kalau ada, tapi ini kayak mah boleh kata ditayangkan? Boleh nggak masalah. Oh aman lah, oke sip. Nah kita kembali ke perbincangan awal. Kapan nih titik balik seorang Citra jadi dikenal sangat luas di Kota Waringin Barat? Nggak tahu ya Bang ya. Karena mungkin dari mulut ke mulut. Kalau Citra sih nggak bisa bilang kalau aku punya kelebihan nih yang nggak dimiliki. Nggak bisa, itu terlalu sombong Bang. Iya betul. Cuman sejauh ini sih Bang, tanggapan yang Citra dengar nih, Citra bagus, Citra ramah, Citra baik, nggak sombong gitu. Karena memang karena mama juga basicnya kan Bang biduan juga dulunya, sedikit banyaknya kan memberikan ilmu juga bahwa kita tidak boleh sombong. Kemudian jangan merasa bahwa kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh mungkin rekan yang lain, kemudian jadi besar kepala atau besar hati. Kalau Citra sampai saat ini Bang, pokoknya menjunjung tinggi itu Bang, yang pasti sopan. Pada senior, termasuk junior juga, dan juga tetap ramah dimanapun, dan tidak memilih-milih, oh ini lebih besar ngejob aku, batalkan jobmu yang ini nih. Enggak sih Bang, pokoknya kalau Citra tuh siapa yang dulu ngejob, mau besar mau kecil, siapa yang duluan ngejob. Pokoknya misalnya hari ini aku sudah besar nih, tolong ke acara hajatanku misalnya. Melihat Bang Arif nih biasanya bayarnya sekian mah. Pas besok ada bos besar manggil, oh besok pas di hari yang sama, di jam yang sama, oh ampun ke bos nih ganal nih, aku ke bosnya nih, batal aja Bang Arif. Itu sih Bang yang aku hindari. Jangan sih. Itu salah satu bentuk profesionalan. Betul. Kita sebagai penyanyi. Betul Bang. Dan jadi dari nih apa namanya, kita nih kembali ke jalur penyanyi. Jadi di titik atau di fase lagu apa waktu itu mulai viral, atau viralnya ini viral di media sosial kah, di mana-mana, oh ampun Citra menyanyikan lagu ini nih seru rame, itu tuh lagu apa tuh? Jadi Bang yang membuat aku nih kayak gampang dikenal orang tuh, jadi aku dulu salah satu musik juga Bang di grup orkes. Di situ genre aku tuh beda Bang dari singer yang lain. Jadi karakter aku tuh lebih ke kayak ini Bang. Kalau lagu tuh kayaknya yang ngebit, yang energik. Oh iya. Nah sedangkan teman-temanku yang lain tuh kayaknya dangdut gitu. Nah kayaknya gebrakan baru juga kan nih Bang. Iya. Jadi di situ kayaknya aku punya karakter sendiri yang dikenal sama masyarakat Bang. Ditambah lagi mungkin sosial media Bang. Iya. Suka balesin aja Bang, kayak zaman dulu kan Facebook Bang. Facebook. Balesin orang gitu kan. Akhirnya dikenal, oh Mbak Citra, kalau misalnya ada yang ngajak foto nih Bang, turun manggung, tetap diusahakan, tetap dirangkul. Sekarang gitu. masih main Facebook? Kalau sekarang udah nggak main Facebook Bang. Paling cuma mantau aja Bang. Mainnya Instagram, Instagram sekarang. Iya, pokoknya TikTok mainnya sekarang TikTok, kan. Instagram, memang lagi mudah lah Bang, mudah ini menyebarnya kan. Jadi perasaan pertama, ini kemungkinan kan nggak cuma aku menyebutkan pertama. Si Citra ini penyanyi
nomor 1 lah di Kobar. Amin. Amin. Pasti ada semua orang yang menyebutkan hal itu. Nah, apa perasaan setelah disampaikan bahwa ini Citra ini penyanyi nomor 1 di Kobar? Apa ada? Kalau perasaan Citra sih Bang lebih ke bersyukur. Justru dengan gelar seperti itu mungkin ya, atau sebutan seperti itu menjadikan Citra tuh lebih bertanggung jawab atas nama Citra sendiri Bang. Karena wah pasti aku disorot orang nih. Pasti aku akan menjadi bahan perbincangan apapun yang Citra lakukan. Kadang nih Bang, di pasar aja Bang lagi pakai daster aja orang kenal Bang. Kayak sering orang gini Bang, kalau aku ada event mana ada yang chat Bang. Dari jauh udah tahu nih Citra gitu. Kayaknya udah melekat Bang di masyarakat Bang. Dan alhamdulillahnya Bang, semua event apapun Citra masuk. Ambil lah gitulah. Ambil mau itu hajatan, event komunitas, acara kepemerintahan daerah pun. Juga terima kasih nih dipercaya terus. Luar biasa alhamdulillah. Di Kobar juga kayaknya semua juga kenal Bang. Nah, makanya menjaga nama baik ini juga sih Bang. Jadi, nah ini satu lagi. Pengundang yang paling jauh di luar Kabupaten Kota Waringin Barat. Di daerah mana? Kalau perform paling jauh, kalau beda nih Bang, perform paling jauh sama ngundang ya Bang ya. Jadi perform paling jauh di mana? Perform paling jauh Surabaya, masuk stasiun TV 2015. Apa tuh? Di JTV. Nah, 2015 pernah masuk di JTV Bang. Oke. Surabaya lah. Surabaya. Pernah masuk di situ. Kemudian kalau perform paling jauh kayaknya mana ya Bang ya? Masih hajatan keluarga sih Bang. Masih seputar Kalimantan Tengah sih Bang, belum jauh-jauh banget sih. Belum pernah nyebrang ke provinsi lain? Belum sih. Atau provinsi tetangga? Belum. Paling ya Kalbar. Oh, Kalbar. Paling jauh Kalbar. Oke. Kalau Kalsel hampir. Beberapa kali ada yang kalau ini mungkin kendala budget atau mungkin kendala memang belum cocok Bang. Cuma kalau tawaran ada Bang. Sampai Binuang. Wih, Binuang. Bos tuh, di Binuang tuh. Bos batu bara. Waktu itu bentrok sama jadwal Bang. Udah deal semua Bang. Pas tanya tanggalnya, waduh sama. Itu sih Bang. Ini harus disampaikan ke orang luas. Red Citra itu berapa sih? Nah, kalau ini Bang, agak red pertama acara pernikahan. Red kedua acara seremonial atau acara resmi perusahaan. Yang ketiga red dari acara kepemerintahan. Yang pertama dulu. Aduh, ini masalahnya kalau pelanggaran harganya beda Bang. Red itu kan diambil dari harga rata-rata. Nah, jadi sebutkan. Ini wajib. Nah, kalau ini sih Bang, kayaknya teman-teman musisi dan seniman juga udah tahu. Kalau Citra nggak tahu ya. Kalau teman-teman yang lain tanpa membandingkan, kayaknya teman-teman di Kobar sudah tahu kalau Citra punya budget yang beda Bang dari yang lain. Dari terkecil dulu ya Bang. Paling kecil 7,5. Itu sehari? Iya, 500 sampai 750. Terbesar aku bisa sampai pernah masih wilayah ini Bang ya, wilayah Kalteng dulu nih. Tapi belum sampai jauh-jauh banget sih. 5 juta pernah satu event. Wow. 5 juta pernah. 5 juta. Luar Kumai pun aku beda Bang. Daerah Kumai pun beda budgetnya. Rangit beda. Kota Waringin beda. Jadi beda-beda Bang, nggak sama Bang. Sesuai daerah ya? Nah kalau 500 sampai 7,5 itu untuk wilayah Kota Waringin Barat Bang. Di red seremonial perusahaan? Wah luar biasa itu Bang kalau perusahaan. Gak usah yang paling besar, paling kecil. 2 sih. 2. Oke. Itu tuh besar luar biasa. 2. Satu event itu Bang. Satu event. 2. Itu satu event tuh ada jangka waktu kan apa sampai selesai kan apa? Biasanya sampai selesai ya? Biasanya ada durasi waktu kan mereka biasanya terkonsep Bang. Ada MC kan. Biasanya kita nyanyi kadang di akhir atau di sela-sela kalau memang ada door prize. Isi. Itu aja biasanya lah. Nah, terakhir, red di pemerintahan. Paling kecil. Tapi aku rasa kalau pemerintahan ini dia acara kayaknya sama ya. Sama. Dari rednya 2 sampai 5
Ada nggak? Sama sih Bang, kalau masih di Kobar sama. Oh sama lah. Hitung satu event dia. Oke. Yang beda tuh kadang malah ini Bang, wedding. Wedding itu yang beda. Wedding tuh maksudnya membedakan apa? Durasi waktu. Oh karena kita full ya. Kadang kalau tuan rumah yang hubungin sama yang musik yang hubungin beda Bang. Kalau musik yang hubungin sama dari tuan rumahnya langsung kita beda budgetnya. Oh, aku paham. Berarti kalau kita yang diajak bos musiknya, kita kan dikasih misalnya rate kita 2 juta misalnya. Ya. Kita mungkin dikasih 1,5 juta gitu. Ya, gitulah. Oh, itu wajar. Wajar Itu ya kan? fee Marketing namanya. ya. Iya, itu fee marketing namanya. Itu fee marketing. Berarti jadi selama ini nih yang paling banyak tuh dapat job langsung menghubungi Citra kah, apa sering diajak oleh tim-tim pemusik yang ada di Kobar? Nah karena Citra tuh Bang sekarang udah harga udah beda nih. Jadi kebanyakan kadang mereka musisi tuh Bang kadang aku mau Citra nih. Nah kadang mereka konfirmasi, Cit ini tuan rumahnya minta ikam. Tapi aku sarankan untuk hubungin sendiri. Karena kadang Bang nggak masuk katanya budgetnya kalau dipaketkan gitu. Dan juga mereka juga fair-fairan Bang, maksudnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Biar tahu sendirilah Citra berapa gitu kadang kan. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman aja Bang, kekawanan yang hajatan samakan aja lah Bang. Kecuali memang tidak kenal atau apa, mungkin agak beda budgetnya. Gitu. Aku semalam waktu nikah apakah ada ngundang Citra lah. Itu kesalahan terbesar. Aku tuh nikah tuh tidak terstruktur. Jadi tidak terstruktur tuh low budget. Aku tuh malah pengennya nikah tuh di KUA aja. Tapi tiba-tiba banyak sponsor masuk. Nah, itu rezeki yang tidak terduga. Ya, tapi nggak tahu juga musik siapa yang mengasih dekor, siapa yang ngasih mua, siapa yang ngasih fotografer, siapa yang ngasih nggak tahu. Tiba-tiba semuanya itu sudah ada. Ini udah lengkap nih, tinggal acara aja sudah. Oh, mantap nih. Alhamdulillah ada ya salah satu keluarga juga yang membantu Abang Ulun, Bang Rahmat Hamka salah satunya yang jadi sponsor utama lah acara Ulun waktu itu. Oke, di luar itu apa lagi ya? Satu sih lagi yang pengen ku tahu. Hasil dari saweran paling banyak berapa? Aku pernah dapat saweran Bang, event ini komunitas dapat berapa tuh? Kalau wedding tertinggi di daerah Despot. Itu nikahan anak bos sapi. Dapatnya kami 20 juta. Itu 20 juta tuh Citra sendiri kah apa? Gabung sih. Oh, ada 4 penyanyi kan. 20 juta itu. 20 juta tuh nanti dibagi untuk penyanyi aja apa semua dengan bagi pemusik? Bang, karena itu orkes. Oh, orkes. Kalau orkes kita kan Bang kerjanya bareng-bareng tuh. Jadi dibagi lah. 20 juta. 20 juta. Oh, wah. Enggak dong. Tapi kalau event pribadi yang dapat sendiri, pernah dapat 9 juta. Event komunitas motor. Pribadi? Pribadi. Di shower orang? Iya, itu kayak bahasanya welcome rider. Enggak harus 9 juta cuy. Iya. Besoknya langsung beli TV. Langsung beli lemari. Waduh, kesalon sehari-harian Bang. Luar biasa. Nah, ini salah satu apa yang Citra rindukan dari masa-masa lalu. Rindu langsing sih Bang. Karena dulu Bang, Cit kamu tuh dulu langsing, cantik. Kenapa sekarang gemoy? Aku rindunya itu aja sih Bang. Itu bahagia. Iya bahagia. Ya, sih, betul. Bahagia. Aku punya stres ya. Aku stres tuh. Stres seminggu tuh sudah hampir sekilo lebih hilang tuh. Aku jago stres tuh. Nah itu salah satu kalau orang jawab kenapa kan gemoy apa semuanya. Bahagia. Kita antara bahagia dan bahagia. kemarau makan Bang lah. Iya, apalagi di wadah kita sini Pangkalan Bun nih. Makanannya mantap-mantap. Dari ujung sana ke ujung sana tuh tidak ada yang kada nyaman. Waduh, semuanya paling nyaman dari Kobar nih. Nah, ini pertanyaan terakhir lah untuk Citra dari nilai inspiratif lah. Jadi Citra jawab apa ya arti sebuah kesuksesan? Arti sebuah kesuksesan itu Bang, kalau menurut Citra pencapaian yang luar biasa dari sebuah perjuangan. Karena kan Bang suka dukanya juga nggak main-main nih Bang. Iya. Maksudnya
Kita juga kerjakan Bang, kadang jauh-jauh ninggalin keluarga, Iya, betul. orang tua, anak. Betul. Cuma yang paling utama sih Bang, yang Citra percaya sampai saat ini doa orang tua sih Bang. Oke. Karena Citra dari dulu kemanapun selalu cium mama sebelum berangkat kerja. Oke. Percayanya itu sih Bang, minta didoakan mama itu sih. Minta restu orang tua ya. Iya, Itu paling utama mama. utama ya. Oh. Jadi ini pesan Citra lagi nih buat anak-anak kampung, anak-anak daerah, anak-anak ibaratnya anggaplah kita ini orang pinggiran kota lah. Untuk apa namanya pesan yang disampaikan untuk mereka yang pengen menggapai mimpi yang lebih tinggi itu apa? Sampaikan. Pesannya sih cuman kalau ada kemauan pasti ada jalan. Semua tergantung niat. Kalau pengen baik, ya kembali baiknya untuk kita sendiri. Kalau ingin berbuat buruk pun, resikonya pun ditanggung sendiri. Iya. Itu sih Bang. Itu aja ya. Kembali ke diri masing-masing aja sih Bang. Nah, satu lagi. Penyanyi favorit siapa? Penyanyi favorit, artis Jawa aja Bang. Kayak muluk-muluk. Kita mainnya lokalan aja Bang. Aku suka artis Jawa, namanya Ratna Antika. Aku pernah dengar. Ratna Antika dia penyanyi Jawa Timur Bang. Jadi inspirasiku banget itu Bang. Dari gaya performnya, cara dia. Dangdut kah? Dangdut. Oh, dangdut. Penyanyi Jawa Timur aja dia Bang. Oke. Cuman kayak keren aja gitu. Nggak neko-neko, pakaian sopan, performnya energi. Tahu dari mana? Pertama di YouTube. Karena awalnya kan teman-teman kan kayak, kamu versinya ini aja Cit. Ini kok kayaknya keren. Maksudnya dia pakaian tetap sopan Bang. Iya, Kemudian iya, dia juga bisa menghidupkan suasana kalau manggung Bang. Oke. Tapi nggak jauh-jauh Bang, nggak import ya, lokal ya. Citra pernah nyanyi lagu Inggris kena? Beberapa kali ada sih. Hah? Beberapa kali ada. Cuman lebih banyak ke dangdut sih Bang sekarang. Dangdut lah. Banyak dangdut. Nyanyi dong satu lagu lah sebelum kita closing. Boleh lah. Ini lagu yang lagi viral nih Bang. Lagu viral. Dan ini di TikTok aku lagi viewersnya lagi naik nih Bang. Aku minta boleh nggak? Aku request. Apa tuh? Yang lagu yang baru viral ini yang sering dipakai orang di TikTok tuh yang PP apa? Boleh. Nah itu Bang yang itu kan? naik itu. Oh pas. Nah, itu. Oh boleh. Nyanyi. Kita rapnya aja ya Bang ya. Nyanyi rapnya. Ya, buat teman-teman semua nih, spesial yang aku kasih sedikit ya. Dia gadis Kalimantan, maulah ulun terkesan. Liriknya salah Bang. Ulang. Bentar, gak fokus. Ulang. Bentar. Aduh lupa lirik aku Bang. Karena masih baru lagu ini. Iya lagu baru memang lagu baru. Ini kepanjangan nggak kalau dari awal Bang? Jangan rapnya aja ya. Yang PP apa? Nah itu dari situ. Boleh. PP apa? Pian sungguh mempesona. Apa? Ulun jadi jatuh cinta. Apa? Pada pandangan pertama. Kakak apa? Kapankah kita berjumpa? Gitu aja Bang. Luar biasa. Udah kayak ada lagunya ya Bang. Udah kayak ada musiknya. Iya luar biasa. Pokoknya Amunnya Citra nih best lah. Jadi bubuhan pian lah. Amun ada hajatan, ada acara. Nah, wajib sih ngundang Citra nih ke acara nih. Jangan sampai acara yang sakral itu kayak pernikahan nggak ngundang Citra itu. Nggak rame. Ada Rami, ada Rami jadi manajer. Oke, kita closing. Nah, luar biasa kawal-kawal. Dari kisah perjalanan hidup seorang penyanyi itu nggak semuanya terlihat happy di panggung. Betul. Ada juga saatnya penyanyi, singer itu merasakan yang namanya kayak direndahkan apa segala macam itu. Cuman kan ya alhamdulillah kita selama ada di wilayah yang notabene orang-orang baik tuh pasti kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik semua kan. Kita akan dilindungi dari orang-orang yang jahat. Betul kan?
Jadi untuk orang-orang yang berniat jahat ke kita itu jadi minder melihat kita nih punya sekelompok teman, komunitas besar yang bakal melindungi kita kalau kita nih disakiti. Betul. Mereka merasa satu orang disakiti, satu orang dicederai, seluruhnya akan bergerak. Betul. Oke, luar biasa podcast kita hari ini di Panderan Mewarung, yang mana putri terbaik Kobar di bidang singer, menyanyi. Aku nggak mau menyebutkan biduan. Aku nggak mau menyebutkan. Penyanyi itu salah satu pekerjaan yang mulia, yang menghibur, yang membuat orang semua tenang. Alhamdulillah semuanya menjadi terhibur, senang melihat Citra tampil, melihat Citra happy. Kita pun semua jadi happy. Oke. Ulun Arif Gim. Saya Citra Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.